Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Diakusumaning Tias, guru kelas 1 SDLB anak dengan hambatan pendengaran. Kali ini saya adalah peserta lomba apresiasi guru transformatif tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya mengusung tema Kata dalam Bui, proyek pengenalan kosakata melalui busakata pada anak kelas 1 SDLB dengan hambatan pendengaran di SLB Negeri 2 Mataram. Situasi yang saya hadapi adalah keterbatasan bahasa pada anak dengan hambatan pendengaran di kelas 1 SDLB dalam mengenal kosakata di sekitar. Hal ini terjadi karena keterbatasan indera pendengaran yang ia miliki, sehingga pemrosesan informasi yang didapat hanya sekedar ingatan jangka pendek, karena tidak adanya pengulangan-pengulangan kata yang terjadi secara spontan melalui indera pendengaran terhadap percakapan orang-orang di sekitar. Tantangan yang saya hadapi yaitu bagaimana membuat pembelajaran dapat dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang sehingga mencapai ingatan jangka panjang anak tanpa adanya rasa bosan akan pengulangan-pengulangan yang dilakukan dalam pembelajaran. Bagaimana aksi saya dalam menghadapi tantangan tadi, yaitu dengan membuat pembelajaran yang dilakukan masuk ke dalam ingatan jangka panjang anak. Hal ini dilakukan dengan pengulangan-pengulangan yang dilakukan secara sadar serta membangkitkan semangat anak dalam belajar. Pada pembelajaran kali ini, saya membuat suatu pembelajaran berbasis proyek busakata atau buku saku kata. Pada pembelajaran ini juga, saya menekankan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam seperti bermakna dan menggembirakan. Dengan adanya pembelajaran yang bermakna serta menggembirakan, anak dapat sadar secara penuh dalam melalui tahapan-tahapan proses pembelajaran yang dilakukan tanpa adanya rasa bosan. Adapun bagaimana aksi saya dalam pembelajaran berbasis proyek membuat busakata atau buku saku kata dalam mengenal kosakata bagi anak dengan hambatan pendengaran, dapat kita lihat pada video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Dua orang lengkap masuk hari ini. Ini sapu. Punya sapu di rumah ada? Apa ini satu? Satu ada baju. Apa? Baju. Tulisannya gimana? Baju. Nah, nanti kita mau sama-sama buat buku kecil. Bisa masuk saku, oke? Nah, untuk buat buku saku tadi yang bisa dibawa kemana-mana, pertama kalian sudah ibu ajar kata-kata benda, kata-kata benda. Nanti tahap kedua di rumah sama bapak, sama ibu, cari ya baju, buku, bola, sapu, meja di rumah. Nanti foto di rumah. Tolong sama-sama bapak sama ibu di rumah foto, bawa buku, foto, bawa bola. Besok minggu depan fotonya dibawa. Kita sama-sama tempel di buku. Oke? Sekarang sudah kan ditempel-tempel? Sudah foto di rumah ditempel-tempel di buku? Sudah semua ya? Sekarang maju satu-satu. Siapa mau duluan? Ini apa? Kasih tahu.
Pada akhir pertemuan kedua, proyek buku saku sudah jadi dan bisa dimanfaatkan untuk panduan pembelajaran di rumah bersama orang tua. Pada template buku saku ini terdapat beberapa barcode, diantaranya barcode materi interaktif yang dapat diakses melalui ponsel anak atau ponsel orang tua di rumah. Ada barcode isyarat kata di bawah kata benda, serta di sampul belakang terdapat barcode game edukatif tentang kosakata yang sudah diajarkan. Kemarin kan kita sudah buat nih. Sekarang Rara sama Nabila cari di sekolah, keliling sama ibu. Mana? Tadi sudah sama ibu cari benda, dapat apa? Siapa mau maju ke depan? Nah, ayo Nabila berdua sama ibu maju dulu. Nih apa? Ini apa? Kasih tahu. Iya, sebut. Itu. Tertas dulu. Oke. Tos duduk. Proyek buku saku ini memang didesain untuk bisa dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil dan bisa masuk saku anak-anak. Sehingga pembelajaran dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Pengulangan akan terus terjadi dimanapun dan kapanpun, baik di sekolah maupun di rumah. Pengulangan inilah yang membuat ingatan anak terhadap kosakata sekitar dapat masuk ke dalam ingatan jangka panjang dan terjadi peningkatan terhadap kemampuan kosakata anak. Praktik baik ini juga sudah saya sampaikan kepada teman guru beserta kepala sekolah dan disambut dengan baik. Beberapa guru kelas dengan hambatan lain seperti kelas tunagrahita dan kelas autis sudah menggunakan buku saku ini juga dalam pembelajaran membaca serta mengenal kosakata di sekitar. Dalam pengimplementasiannya terdapat modifikasi terhadap desain template pusakata yang saya bagikan untuk mereka sesuaikan dengan kondisi murid mereka masing-masing. Nah, pada saat pembelajaran itu sangat seru ya, anak jadi belajar membaca, belajar persuku kata, belajar mengenal 5 kata benda yang sering dia lihat. Setelah itu tadi kita juga mencoba gamesnya lebih seru lagi, anak jadi lebih tertantang untuk menyelesaikan misi dan menjawab apa benda itu dan diketik ya, dan anak jadi lebih banyak berpikir. Jadinya sangat seru, guru dan siswa terbantu. Terima kasih. Terima kasih atas pembuatan proyek buku saku. Dengan adanya buku saku, saya selaku orang tua punya panduan untuk mengajari anak di rumah. Terima kasih. Baik, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarna, Kepala SLB Negeri 2 Mataram. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bu Ervina yang telah memberikan karya yang sangat baik, yaitu tentang buku saku untuk anak-anak kita. Buku tersebut memuat benda-benda yang ada di sekitar kita. Hal itu bisa sangat bermanfaat untuk anak-anak, terutama yang hambatan pendengaran dan komunikasi, juga hambatan yang lainnya. Saya harapkan karya tersebut selalu berkembang dan bisa bermanfaat untuk kelas-kelas atau anak-anak yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.